Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar paket B PKBM Al-Islah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk materi pertemuan kedua, materi IPA yang akan Bapak sampaikan judulnya mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Dua, peserta didik dapat membedakan benda hidup dengan benda tak hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. 4, peserta didik dapat menggunakan mikroskop untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, bergerak aktif pada hewan dan bergerak pasif pada tumbuhan. Artinya, untuk yang bergerak aktif berarti mempunyai organ atau alat untuk bergerak, seperti kaki dan tangan. Sedangkan bergerak pasif pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor rangsangan dari luar, seperti daun putri malu. Dia bergerak apabila disentuh oleh rangsangan manusia, oleh tangan. Kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan sumber energi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak menghasilkan keturunan dari jenis yang sama. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang terakhir, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika dalam ciri makhluk hidup tidak ditemukan ciri-ciri seperti yang Bapak sampaikan ini, berarti benda tersebut benda tak hidup atau benda mati. Seperti kayu, itu benda mati. Atau misalkan kursi, itu juga benda mati. Kemudian mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Karena ukurannya itu 10⁻⁻⁶, makanya dinamakan mikro. Mikro itu ukurannya 10⁻⁻⁶ mikrometer. Bagian-bagian pada mikroskop, ini yang A namanya lensa okuler, yang B tabung mikroskop, yang C revolver, yang D lensa objektif perbesaran lembah, yang E lensa objektif perbesaran kuat, yang F ini meja mikroskop, yang G ini clip, yang H ini kaki mikroskop, yang I ini cermin, yang J diafragma, yang K lengan mikroskop atau pegangan, yang L pemutar halus, M pemutar kasar. Fungsi mikroskop. Yang pertama, lensa okuler. Fungsi lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamat, fungsinya adalah untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, atau 12,5 kali. Yang kedua, tabung mikroskop atau tubus. Fungsinya adalah mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif mikroskop. Yang ketiga, fungsi revolver adalah untuk mengatur perbesaran, pengecilan lensa objektif, cara penggunanya dengan cara memutar ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, lensa objektif adalah lensa yang letaknya dekat dengan objek yang diamati. Fungsinya adalah memperbesar bayangan benda atau objek pengamatan dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Yang kelima, meja mikroskop. Fungsinya adalah untuk meletakkan benda yang akan diteliti. 6. Penjepit objek atau klip. Fungsinya untuk memegang, menahan, atau menekan kaca objek preparat agar mudah digerakkan saat proses pengamatan. Nah, preparat ini bentuknya seperti kaca, fungsinya itu untuk meletakkan benda yang akan kita amati, misalkan sel hewan atau sel tumbuhan.
7. Kaki mikroskop fungsinya adalah untuk menopang mikroskop agar tetap stabil. 8. Reflektor atau cermin pengatur. Fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Bagian yang memiliki dua sisi, datar dan cekung. Ini dapat dilepas dan diganti dengan sumber cahaya dari lampu. 9. Diafragma fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Ini untuk memfokuskan. Kalau bayangannya kurang fokus, berarti diafragmanya harus digeser. Kemudian lengan mikroskop fungsinya adalah sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan. 11. Pemutar halus mikrometer dan pemutar kasar makrometer. Bagian ini terletak pada lengan mikroskop dan fungsinya adalah untuk mengatur kedudukan lensa objektif terhadap objek yang akan dilihat. Sekian materi untuk malam ini yang Bapak sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan boleh melalui WhatsApp atau menuliskan pesan melalui HP. Seperti biasa, apa yang Bapak jelaskan minggu ini dicatat dan dikirim melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.